Saudara-saudari yang terkasih, menuntut orang lain itu lebih mudah daripada menuntut dan meminta diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Mengatur orang lain lebih biasa daripada menata diri sendiri. Demikianlah memimpin orang lain itu lebih gampang daripada mengarahkan diri sendiri. Mencari kelemahan sesama lebih cepat daripada bermawas diri menemukan kesalahan pribadi. Mencari kekurangan sesama lebih spontan daripada mengoreksi diri. Injil Lukas 6:27 sampai dengan 38 mengajak kita pertama-tama untuk mawas diri, meneliti kekurangan-kekurangan pribadi, menyingkirkannya dan memperbaiki diri guna membantu orang lain. Tak mungkin seseorang yang buta karena ketidaktahuan dan kedosaannya dapat mengantar sesamanya yang buta juga. Saudara-saudari, Yesus mencaci orang-orang Farisi bukan karena kedudukannya yang terhormat, tetapi karena kelakuannya yang tidak terpuji. Orang-orang Farisi suka mencari-cari kelemahan orang lain untuk menyembunyikan kekurangannya sendiri. Mereka cenderung mengamat-ngamati dosa sesamanya supaya dirinya tampak saleh. Mereka suka menggurui masyarakat seolah mereka adalah orang yang serba tahu, kaum visioner, dan golongan kudus. Yesus melihat kebutaan mereka akan kerajaan Allah yang seharusnya nyata dalam perbuatan dan perkataan kasih yang digerakkan oleh Roh Allah. Hati mereka, saudara-saudari, tertutup pada karya Roh karena mereka mau memaksakan pikiran dan kehendaknya sendiri. Bagaimana mungkin orang buta bisa memberi jalan yang baik dan benar kepada umat dan masyarakat yang dianggapnya juga buta? Paulus pernah mengkisahkan pengalaman hidupnya, bagaimana ia mengalami pengalaman dibuka oleh Allah dari kebutaannya karena hidup sebagai manusia daging yang menghujat Allah, menuju manusia terang, anak Allah, karena hidup dalam Yesus yang berbelas kasih. Pengalaman rahmat dicelikkan matanya oleh Allah ini menjadi pintu bagi Paulus untuk membagikan belas kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, seperti kita ketahui Keuskupan Bandung sedang mengadakan sinode yang sudah dimulai sejak bulan Mei yang lalu dan puncaknya akan terjadi pada bulan November nanti. Dalam sinode itu, kita mendengarkan kekayaan pengalaman iman dan hidup menggereja dan masyarakat. Ada sukacita sebagai pengalaman terang dan rahmat. Kita mau melihat berbagai pengalaman rahmat dan kasih Allah teristimewa kepada gereja di Keuskupan Bandung ini. Tetapi kita juga merenungkan, ada juga pengalaman duka cita sebagai pengalaman kebutaan dan kedosaan karena kelemahan-kelemahan kita. Kita hendak berdiskusi, memberi arah dan jalan pada gereja Keuskupan Bandung selama rangkaian sinode ini. Akan tetapi, hari ini kita diajak juga mengingatkan kita untuk terlebih dahulu mencelikkan mata kita akan kerajaan Allah, agar kita sungguh mampu mengarahkan gereja Keuskupan Bandung. Dalam sinode, kita akan menentukan arah kebijakan Keuskupan Bandung dalam tahun-tahun yang mendatang. Kita berambisi untuk menentukan arah kebijakan dalam 25 tahun yang mendatang. Kita berambisi seolah-olah kita adalah orang-orang yang visioner, orang-orang yang melek akan kerajaan Allah. Maka kita mau mengarahkan gereja Keuskupan Bandung ini. Saudara-saudari, jangan sampai kita masih buta, tapi berlagak melihat bagaikan orang buta yang membimbing orang buta.
sinode adalah saat bukan hanya bersyukur kepada Allah, tetapi saat juga memelekkan mata kita dari kebutaan kita karena kelemahan dan dosa kita. Saat untuk diselipkan oleh Yesus supaya melihat kerajaan Allah hingga kita mampu menghadirkannya dalam hidup yang nyata. Sinode adalah saat melihat, saat berjalan bersama, saat visioner melihat keuskupan Bandung di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mencapai tujuan sinode, kita diajak untuk menghidupi gereja hingga kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir. Artinya, terjadi perubahan kualitas kehidupan, entah material, entah sosial, entah pastoral, entah spiritual, yang secara nyata dialami oleh umat dan dirasakan oleh masyarakat. Sukacita dan pengalaman kita hendak kita bagikan kepada semua orang. Sebagaimana sinode ini mengambil tema sehati, sejiwa, berbagi sukacita. Marilah kita tanggalkan mata kita yang buta. Marilah kita kenakan mata ilahi, mata Allah. Dan kita berkata, aku telah melihat Tuhan. Semoga sinode ini juga menjadi pengalaman kita bersama yang berkata, kita telah melihat Tuhan. Maka mari kita arahkan keuskupan Bandung ini supaya menjadi gereja yang sungguh-sungguh bersukacita dan membagikan sukacita itu kepada umat dan kepada masyarakat. Tuhan